Oke, yo, semangat pagi sobat trader di masih berada. Apa kabar? Salam sehat selalu ya. Lama saya sudah membuat VT atau konten lah. Semoga sahabat trader di masih berada selalu sehat dan tetap semangat. Mohon maaf kayak tidak terlalu sering lah ya, karena memang ada beberapa kesibukan, sehingga saya baru sempat kali ini lagi untuk membuat konten video prediksi dan analisa. Semoga sobat trader menjadi lebih baik lagi dalam tradingnya, dan semoga selalu sehat dan semoga rezekinya selalu berlimpah. Amin. Oke. Seperti biasa ya, sebelum saya memberikan prediksi dan analisa untuk di hari ini ya, edisi 24 Februari 2025 ya. Sebelumnya saya juga akan memberikan sentimen market ya. Sentimen market yang berkembang saat ini, kita tahu bahwa tipikal presiden Amerika yang baru yaitu Donald Trump, beliau tipikal yang selalu membuat statement ya atau cuitan-cuitan di media sosial yang akan berdampak cukup besar terhadap pergerakan market. Sebelumnya kita tahu, mungkin sobatnya juga paham mengenai kenaikan tarif lah ya, yang awalnya sebesar 25% terhadap Meksiko dan Kanada, namun disuspend hingga 1 bulan ya. Dan kita tahu juga mulai berlaku di awal bulan Februari ini, yaitu sebesar 10% terhadap barang-barang China yang masuk Amerika. Dan dibalas oleh Presiden China yaitu Xi Jinping sebesar 15%. Tidak cukup dari sampai di situ saja, Trump juga mengatakan akan membebankan tarif sebesar 25% terhadap semua barang-barang baja dan aluminium ya dari negara manapun. Dan minggu lalu juga beliau mengatakan akan menambah tidak hanya terhadap baja dan aluminium, beliau juga akan menegaskan akan menambah sebesar 25% terhadap kayu dan hasil hutan ya, seperti itu yang masuk ke Amerika. Ini yang membuat market atau kondisi global semakin tidak menentu ya. Hal ini pastinya juga semakin membuat para pelaku pasar saat ini ya semakin berburu aset safe haven ya, karena kita tahu aset safe haven saat ini ada sekitar 4 instrumen, yaitu dolar Amerika, lalu gold atau emas ya, lalu mata uang yen dan obligasi ya, seperti itu. Oke. Dan selain itu juga sentimen market yang berkembang saat ini adalah bahwa para pelaku pasar meyakini Bank Sentral Amerika hanya akan memangkas tingkat suku bunga sebanyak 1 kali di tahun ini 2025. Dan selain itu juga sentimen market yang berkembang saat ini adalah Trump sudah berdiskusi dengan Vladimir Putin mengenai perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Namun di sisi lain, Trump justru mengatakan bahwa pemimpin Ukraina sebagai seorang diktator ya. Hal ini juga membuat gejolak di market semakin tidak menentu ya, seperti itu. Oke. Lalu sebentar, untuk di minggu ini data-data yang akan dirilis ya. Ini pekan kemarin di hari Minggu ada Jerman Federal Election ya. Lalu di esok hari akan ada CB Consumer Confidence, yaitu data dari Amerika di jam 10 malam. Itu high impact. Dan hari Rabunya ada data inflasi dari Australia yang diprediksi akan meningkat dari 2,5 menjadi 2,6%. Lalu ada juga prelim GDP ya, prelim GDP dari Amerika ini diprediksi juga akan unchanged, yaitu 2,3%. Dan jobless claim-nya juga dirilisnya akan sedikit meningkat dari 219.000 meningkat menjadi 220.000 ya. Oke, selain itu juga untuk di pekan ini akan ada data untuk di Eropa, yaitu Jerman prelim CPI dari minus 0,2 meningkat menjadi 0,4%. Lalu akan ada juga GDP dari Kanada dan Core PCE Price Index. Ini adalah salah satu indikator sektor tenaga kerjaan Amerika yang ini diprediksikan meningkat dari 0,2 menjadi 0,3% ya. Lalu ada data China yaitu Manufacturing PMI, yaitu adalah data-data yang akan dirilis di pekan ini ya. Dan overall untuk data Amerika
diprediksi akan good for dolar Amerika. Oke. Lalu bagaimana dengan kondisi dari mata uang Amerika, yaitu dolar Amerika atau greenback ya? Oke. Kita tahu bahwa dolar Amerika sempat anjlok ya ke level 105 900 kalau saya tidak salah ya. Namun kali ini kembali merosot ya ke level 105.77 ya. Yang sebelumnya berada di level 106.14 ya. Dan secara teknikal potensi pergerakan dari dolar Amerika masih akan bergerak melemah atau turun ya untuk indeks dolar atau DXY. Dan sasarannya kalau saya prediksi akan menuju ke level 105.700 sampai dengan level 105.500 untuk pergerakan dari dolar Amerika. Ya, sangat wajar karena saat ini imbas dari statement dari pemimpin Amerika yaitu Donald Trump yang tadi sudah saya informasikan. Hal tersebut semakin membuat para pelaku pasar lebih comfort atau lebih nyaman ke aset safe haven lainnya dibandingkan dengan dolar Amerika. Oke. Lalu bagaimana dampaknya terhadap pergerakan market ya? Oke. Yang pertama saya coba ke mata uang ya, kita coba lihat ya. Oke, untuk Euro USD. Oke. Untuk Euro USD, kalau saya dari sisi teknikal ya di sini, saya kombinasi indikator yang saya gunakan adalah Moving Average Custom, lalu Parabolic SAR dan ADX ya. Sini menggambarkan bahwa pergerakan Euro USD masih cenderung sideways ya, namun kenaikan atau penguatan dari Euro masih mendominasi ya. Ini saya lihat di time frame daily. Lalu time frame H4 atau 4 jam juga yang tadi saya katakan bahwa penguatan euro masih akan coba berlanjut. Oke. Sasarannya, sasarannya kalau saya prediksi akan coba ke level sebentar ya. Ini dia. Akan coba ke level, nah ini daily ya. Oke. Nah ini dia yang pernah disentuh. Oke, nah ini dia yang pernah disentuh. Di sini yang pernah disentuh akan menuju ke level 101.05870-an. Oke, di sini tepatnya. Nah, ini dia. 1.05890-an. Sasaran pergerakan euro akan ke sana. Jika level tersebut berhasil dijebol, sasaran akan menuju ke level 1.06200, 1.06300-an ya. Ini untuk di euro. Dan kalau pelemahannya, kalau saya prediksi dia akan coba ke low yang pernah tersentuh sebelumnya. Itu ada di sini. Low-nya di level 1.04162 ya. Dia akan menuju ke sana. Dan saya prediksi pergerakannya masih berada di range yang tadi saya katakan. Itu level-level yang akan dituju oleh pergerakan dari Euro USD ya. Dan untuk data fundamentalnya untuk di hari ini, untuk di euro ya, baik. Untuk di euro ini akan ada beberapa list data seperti final core CPI dan final CPI. Dan ini diprediksi unchanged dari 2,7, tetap 2,7, dari 2,5 yang final CPI tetap di 2,5, namun ini low impact nanti di jam 5 sore. Jika dirilis semua ekspektasi, maka euro akan bergerak seperti di range yang tadi sudah saya katakan ya. Itu untuk di euro USD ya. Oke. Sorry. Lalu bagaimana dengan USD Japanese Yen? Nah, ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Untuk USD Japanese Yen, ini kalau secara teknikal masih cenderung mengalami penguatan ya. Dari Parabolic SAR, lalu MA custom yang saya gunakan, serta ADX ini menunjukkan bahwa penguatan yen masih akan berlanjut ya. Saat ini yen terhadap US dollar berada di level 149.40-an ya. Dan kalau saya prediksi sasaran pergerakan yen seperti yang pernah disentuh sebelumnya, yaitu di level 148.600-an, dia akan mencoba ke sana. 148.600 ya. Sebelumnya hari ini sempat disentuh tadi 148.800 ya. Jadi kalau 148.600 ini berhasil di break, maka potensi penguatan yen dia akan menuju ke level 148.00 sampai dengan level 145.80 atau 800. Oke. Kalau pelemahannya saya prediksi dia akan terlalu jauh. Pelemahan yen akan mencoba kembali ke level 150.500 sampai dengan level 150.700 ya, seperti itu untuk pelemahan dari mata uang. Tapi kalau secara teknikal dan secara fundamental
masih berpeluang yen akan menguat. Karena apa? Sikap dari Ketua Bank Sentral Jepang yang diprediksi masih akan ada kesempatan untuk menaikkan tingkat suku bunga lanjutannya di tahun 2025 ini, karena disupport oleh rilis data ekonomi Jepang yang cukup bagus dan inflasi Jepang yang cukup bagus seperti itu ya. Jadi secara teknikal dan secara fundamental sebenarnya untuk mata uang yen terhadap US dollar masih berlanjut menguat. Lalu bagaimana dengan pound sterling terhadap US dollar ya? Kalau sobat trader perhatikan ya, dari sisi teknikal di sini pound sterling masih berlanjut menguat ya. Dari sisi teknikal, baik dari parabolic saham, moving average maupun ADX di sini menggambarkan bahwa penguatan pound sterling masih akan berlanjut seperti itu ya. Dan kalau saya prediksi sasarannya kalau untuk pound sterling terhadap US dollar ini ya, dia akan mencoba menuju yang pernah disentuh sebelumnya itu di pada 18 Desember tahun lalu di 1.27.250-an ya. Jika level tersebut berhasil break, maka sasaran selanjutnya akan menuju ke level 1.27.800-an ya. Kalau pelemahan, kalau saya prediksi ya tidak akan terlalu jauh, dia hanya akan mencoba ke 1.25700 ya, 1.25700. Kalau memang itu berhasil di break, dia akan mencoba ke level 1.25500-an seperti itu untuk pelemahan dari pound sterling ya. Kalau di hari ini, rilis data pound sterling ini tidak akan terlalu banyak, namun nanti ada agenda pernyataan dari beberapa petinggi Bank Sentral Inggris, yaitu seperti jam 4 nanti MPC member Lombard Daily Speak ya. Dan di malam nanti di jam 8.15 akan ada Ramsden ya, speak seperti itu. Dan para pelaku pasar memprediksi bahwa pernyataan dari para petinggi Bank Sentral Inggris ini lebih cenderung hawkish. Jadi potensi penguatan dari pound sterling terhadap US dollar diprediksi masih akan berlanjut ya. Oke, selanjutnya untuk mata uang selanjutnya, untuk yang dolar, yang gold ditahan dahulu sebentar ya. Oke, ya untuk Aussie ya, untuk Aussie terhadap US dollar. Kalau untuk Aussie terhadap US dollar, kalau secara teknikal ini menandakan, kalau dari ADX ini menandakan bahwa tren bearish akan coba membayangi atau bahkan coba mendominasi pergerakan dari Aussie terhadap US dollar ya. Namun ini masih tertahan untuk pelemahannya ya. Karena bahan-bahan komoditas yang ada di Australia ini kembali meningkat. Ini kita tahu bahwa Aussie merupakan mata uang komoditas ya. Jadi penguatan Aussie masih akan coba berlanjut meskipun hanya terbatas dan sementara. Namun antisipasi adanya aksi profit taking yang akan dilakukan oleh para trader, karena kita tahu yang tadi saya katakan bahwa esok hari ya di tanggal 25 akan ada bukan esok hari tapi lusa ya, lusa akan ada data inflasi Australia yang diprediksi akan meningkat dari 2,5 menjadi 2,6 ya, seperti itu. Jadi sangat wajar apabila terjadi aksi profit taking terlebih dahulu untuk Aussie ya. Oke. Sasarannya ya, saya akan coba prediksi ya, sasarannya dia akan coba ke level 1.64 ya, dia akan ke level 0.6400 ya. Jika 0.6400 berlanjut menguat, maka sasarannya akan menuju ke level 64700-an ya. Jika pelemahannya, dia akan mencoba ke level sebentar yang pernah disentuh sebelumnya, 63300-an ya, 63300 ya, seperti itu. Kalau untuk pelemahannya, jika level 63300 berhasil di break, maka akan menuju ke level 6300 ya. Itu untuk pergerakan dari Aussie. Oke, itu untuk mata uang yang kontra dengan saudara atau majoret. Sekarang kita ke komoditi ya. Kita coba lihat ke gold, emas ya. Emas sebenarnya mungkin sobat trader secara teknikal ya, ini di time frame daily, weekly maupun monthly ini sudah berada di level overbought-nya atau jenuh belinya di time frame daily, di time frame weekly dan di time frame monthly yang tadi saya katakan sudah berada di level overbought-nya. Dan kita tahu all time high gold saat ini berada di level 2954 ya. 2954 dan itu disentuh pada pekan kemarin. Oke, saya coba lihat range pekan lalu.
Range pekan lalu tertinggi berada di level 2954, low-nya 2878 ya. Dan Jumat kemarin tertinggi berada di level 2949 kalau ya. Sebentar. Ya, 2949 dan low-nya 2916 seperti itu. Secara teknikal potensi pergerakan dari gold masih akan coba trennya ya, sekali kata trennya masih cenderung bullish ya untuk gold ya. Dan saya syaratkan ke sobat trader, apabila terjadi penurunan atau aksi profit taking sementara, itu adalah momen yang bagus untuk kembali entry posisi buy ya. Karena yang tadi saya katakan trennya masih cenderung naik. Karena apa? Sentimen market saat ini yang berkembang yang tadi saya katakan, para pelaku pasar melihat kondisi global yang tidak menentu. Aset safe haven yang menjadi primadona adalah gold ya, makanya tren pergerakan harga emas masih cenderung naik ya. Sasarannya adalah kenaikannya dia akan mencoba ke level 2950-an kembali ya, level 2950-an, dan low-nya berada di level 2915 ya. Namun antisipasi jika pergerakan gold sudah menyentuh level 2960 sampai dengan level 2975, ini adalah momen yang sangat bagus sekali untuk long term. Saya katakan untuk long term, para sobat trader boleh entry posisi sell di sana dengan target yang cukup lumayan besar. Karena kenapa? Trend bearish akan terbentuk apabila level psikologis 2900 berhasil di break ya, maka itu akan terjadi tren pergerakan perubahan arah ya menjadi tren bearish seperti itu. Namun untuk hari ini yang tadi saya katakan kecenderungan bergerak di range ya 2950 sama dengan level 2920 ya. 2950 sama dengan level 2920, dan pagi ini low-nya di level 2921. Ya, untuk kondisi yang tadi saya katakan, Ukraina dengan Rusia, lalu di Timur Tengah juga kita tahu bahwa Perdana Menteri Israel menyatakan statement terbarunya bahwa beliau selalu siap dia akan menyerang Israel atau menyerang Palestina atau jalur Gaza kembali. Jadi bisa dikatakan di tengah kondisi global yang tidak menentu, imbas statement dari Trump dan kondisi geopolitik yang ada di Eropa Timur antara Rusia dengan Ukraina, lalu di Middle East antara Israel dengan Palestina, ini semakin membuat harga emas semakin cemerlang atau bersinar seperti itu ya. Oke. Kita lanjut ke pergerakan oil atau di minyak ya. Baik. Nah, untuk di minyak itu sendiri, ini sebenarnya masih berada di dalam tekanan atau penurunan ya. Yang pernah disentuh yaitu 70.15 ya. Jika level 70.15 akan berhasil di break, sasaran selanjutnya akan menuju ke level yang pernah disentuh yaitu di 6940 ya. Jika level 6940 berhasil di break, maka sasaran selanjutnya akan di level 6906 atau 9900. Jadi kalau secara teknikal posisi pergerakan dari harga minyak masih cenderung turun ya. Karena apa? Yang tadi saya katakan, kekhawatiran para pelaku pasar akan terjadinya perang tarif global yang ini memicu para pelaku pasar merasa khawatir. Jadi harga minyak cenderung merosot atau turun. Oke, lalu bagaimana dengan indeks saham? Indeks saham Amerika, terutama indeks di Wall Street ya, Dow Jones Average, S&P 500 dan Nasdaq pada pekan kemarin ini rata-rata mengalami penurunan. Terutama untuk Dow Jones turun 2,51% di minggu lalu. Lalu S&P dan Nasdaq juga masing-masing turun sebesar 1,66 dan 2,51% ya. Hal tersebut imbas apa? Anjloknya saham Walmart ya, kurang lebih sekitar 6,5%. Ini yang membuat para pelaku pasar menjadi khawatir dan lebih nyaman ke aset safe haven ya. Dan saat ini yang menjadi primadona adalah gold. Makanya kalau kita perhatikan pergerakan harga gold cenderung naik. Lalu bagaimana dengan indeks saham Asia ya? Untuk Hang Seng, baik. Untuk Hang Seng ya, ini sudah menyentuh all time high-nya di 23.500 ya. Ini juga dikatakan ini sudah jenuh beli atau overbought ya. Di time frame weekly dan time frame daily juga sudah overbought di sana. Jadi saran saya untuk sobat trader ini boleh entry posisi sell karena ini sudah all time high-nya di Hang Seng untuk long term ya.
dia akan coba ke level 23.800 sampai dengan paling jauh ke level 24.000 ya. Karena kenapa? Secara teknikal sudah sangat overbought sekali di time frame daily, weekly maupun monthly-nya. Jadi ini sangat bagus momentumnya untuk sobat trader. Entry posisial di Hang Seng dengan sasarannya cukup lumayan jauh ya, antara 300 sampai dengan 500 poin atau bahkan lebih ya, seperti itu. Antisipasi ya, karena kecenderungannya akan mengalami penurunan. Oke ya sobat trader, itu tadi prediksi dan analisa ya serta sentimen market yang akan berkembang saat ini. Semoga informasi ini berguna untuk sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market, dan saya butuh dukungan dari sobat trader agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa semakin bervariasi menyediakan atau menginformasikan prediksi market atau ilmu-ilmu seputar dunia trading ya. Jika memang informasi berguna, jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment, dan ditunggu untuk konten-konten selanjutnya. Oke, terima kasih, semangat pagi, salam sehat, dan salam cuan. Terima kasih, bye.